Perkenalkan, nama saya Mauzani Rami dengan NIM 24101020 dengan mata kuliah pragmatik. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang referensi dan inferensi. Referensi adalah proses komunikasi yang terjadi ketika seseorang penutur menggunakan kata atau ungkapan untuk menunjuk atau merujuk pada suatu entitas tersebut, baik yang nyata maupun yang dibayangkan. Dalam pragmatik, referensi tidak hanya bergantung pada makna kata secara leksikal, tetapi juga pada konteks situasional, pengetahuan bersama dan pemahaman antara penutur dan pendengar. Keberhasilan referensi ditentukan oleh kemampuan pendengar untuk mengidentifikasi dengan tepat atau siapa yang dimaksud oleh penutur berdasarkan petunjuk linguistik dan non-linguistik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut dengan KBBI, referensi adalah sumber acuan, rujukan, atau petunjuk yang digunakan dalam kegiatan menulis atau mempelajari sesuatu. Referensi dapat berupa buku, jurnal, artikel, data, atau media yang lain yang relevan dan otoriter. Referensi juga berfungsi untuk menguatkan pernyataan, menghindari plagiarisme, memberikan konteks, dan menyediakan informasi tambahan dalam suatu karya tulis. Secara umum, referensi adalah rujukan terhadap suatu objek, konsep, atau gagasan yang disebutkan dalam konteks lain, atau mendukung hipotesis atau argumen yang sedang dibahas. Dalam penulisan ilmiah, referensi biasanya dicantumkan dalam catatan kaki atau daftar pustaka sebagai tanda penghargaan terhadap sumber asli informasi tersebut. Dengan demikian, referensi adalah elemen penting dalam penulis yang membantu memastikan keabsahan dan kredibilitas informasi, serta memperkuatkan argumen yang disampaikan oleh penulis. Inferensi adalah proses penarikan kesimpulan atau simpulan yang didasarkan pada bukti, informasi, atau premis yang ada dalam konteks logika dan pemikiran rasional. Inferensi melibatkan penarikan kesimpulan yang wajar dari premis yang diketahui atau diasumsikan benar. Jenis-jenis inferensi ada beberapa. Yang pertama, inferensi deduktif, penarikan kesimpulan dari premis umum ke premis khusus dengan logika yang valid. Contohnya, semua manusia adalah makhluk mortal. A adalah manusia, maka A adalah makhluk mortal. Yang kedua, inferensi induktif, penarikan kesimpulan umum dan premis khusus. Kesimpulan ini bersifat probabilistik dan tidak selalu pasti benar. Contohnya, setiap angsa yang saya lihat berwarna putih, jadi semua angsa berwarna putih. 3. Inferensi abduktif, penarikan kesimpulan terbaik atau paling masuk akal berdasarkan bukti yang ada, meskipun tidak pasti benar. Contohnya, trotoar basah dan ada tetesan air di mobil. Kemungkinan besar baru saja hujan. Inferensi statistik, penarikan kesimpulan berdasarkan data statistik dan numerik, misalnya survei atau data kuantitatif lainnya. Inferensi temporal, penarikan kesimpulan berdasarkan urutan waktu atau perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu, seperti menginferensikan pengganti musim dari perubahan suhu.